Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Islam dan nasionalisme, mestikah dipertentangkan? Nasionalisme sebagai sebuah isme atau paham yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan qaumiyah, baru muncul di dunia Islam di abad 19 sebagai respon atau perlawanan sebuah negeri terjajah kepada pihak yang menjajah. Di sisi ini, nasionalisme adalah hal yang baik karena jiwa merdeka adalah salah satu ajaran Islam, yaitu membebaskan ketundukan makhluk kepada makhluk menjadi ketundukan makhluk kepada Allah semata. Nasionalisme atau qaumiyah jika dianggap ekspresi cinta seseorang kepada tanah air dan kampung halamannya, lalu diiringi keinginan untuk berkarya di atasnya, ini jelas bukan kesalahan. Ini hal yang baik-baik saja. Karena ini adalah hal yang naluriah. Dan sesuatu yang naluriah tidak mungkin dihilangkan oleh Islam. Tapi diatur agar berdiri pada tempatnya dengan indah. Nasionalisme, jika itu adalah semangat untuk membela tanah air, negeri, bangsa, yang hakikatnya memang semua ini adalah amanah Allah Azza wa Jal yang mesti dijaga dari penguasaan asing dan imperialisme modern, maka itu pun sejalan dengan Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW berpesan, "Man kutila duna malih fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh membela hartanya, maka dia mati syahid. Padahal itu harta milik pribadi. Lalu bagaimana dengan dia terbunuh membela harta yang merupakan kepentingan orang banyak seperti tanah airnya dari penjajahan? Dalam Thalis al-Majalisah karya Ad-Dinawari dari Jalan al-Asma'i seperti yang dikutip oleh Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, bahwasanya Al-Asma'i mendengar ada seorang Arab pedalaman yang sedang bersyair, "Idza aradta an ta'rifar rajul," jika engkau ingin mengetahui bagaimana kualitas, sifat, karakter seorang laki-laki, "Fangzur kaifa tahannunuhu ila autanihi," maka lihatlah bagaimana kecintaan dia terhadap tanah airnya. Wa tashawwukuhu ila ikhwanihi, dan lihatlah bagaimana kerinduan dia kepada saudara-saudaranya. Wa bukauhu ala ma madha min zamanih, dan juga lihatlah bagaimana kesedihannya atas waktu yang telah lalu. Kita lihat di sini bahwa salah satu karakter seorang laki-laki adalah, yaitu salah satunya sikap dia terhadap kampung halamannya, terhadap tanah airnya, terhadap saudara-saudaranya sekampung halaman. Maka mengingkari rasa cinta kepada negeri sendiri dan rindu kampung halaman, tentu itu sikap yang melampaui batas. Sebab secinta apapun, kalau kita lihat di dalam sirah nabawiyah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW begitu cintanya kepada Madinah, namun beliau pun merindukan kampung halamannya, yaitu Mekah. Maka mencintai kampung halaman, negeri sendiri, itu bukan hal yang salah. Itu sekali lagi, itu naluriah. Oleh karena itu ketika Usail, salah satu sahabat yang mengiringi perjalanan Rasulullah SAW di saat Fathu Mekah, Usail menyebut tentang kota Mekah, tentang keindahannya, tentang Ka'bahnya, tentang pasarnya. Ketika mendengarkan hal itu, Nabi Muhammad SAW pun menitikkan air mata dan berkata kepada Usail, "Ya Usail, da'al quluba taqar." Wahai Usail, biarkan hati ini tetap betah di Madinah.
Ya, jangan sampai syair tersebut membuat Rasul terlalu rindu dengan Mekah hingga akhirnya meninggalkan Madinah. Maka dia katakan biarkan hati ini tetap betah. Maksudnya adalah betah di Madinah. Ini menunjukkan cinta kampung halaman itu nggak bisa dibendung. Sebetah apapun kita tinggal di tempat yang lain yang begitu menggoda dan indah. Namun demikian, tidak selalu nasionalisme itu sejalan dengan Islam. Ada nasionalisme yang bertentangan, yaitu qaumiyah doyiqah. Nasionalisme yang sempit, yang memandang kemuliaan dan keunggulan sebuah ras di atas ras lainnya. Sebuah bangsa lebih unggul ya di atas bangsa lainnya. Sebuah suku dianggap lebih unggul di atas suku yang lainnya. Sehingga lahirnya sikap iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Ya, sebab di dalam Islam keunggulan itu dan kemuliaan bukan karena ras, bukan karena suku, bukan karena marga, bukan karena bangsa semata-mata, tetapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kita menentang nasionalisme yang dibangun oleh fasisme atau chauvinisme. Paham yang menganggap dirinya, kelompoknya, rasnya, sukunya lebih mulia di atas semuanya, semua yang lain. Nah, ini bertentangan dengan Islam. Begitu pula Islam menentang nasionalisme yang membuat hilangnya kebanggaan dan identitas seseorang Muslim kepada agamanya. Ya, dia lebih mengunggulkan fanatisme daerah, ras, dan kelompok di atas keislamannya. Inilah fanatisme jahiliyah yang tercela, yang pernah juga terjadi di masa-masa terdahulu, di masa-masa awal Islam, yang mana hampir-hampir terjadi perang sesama kaum Ansor di Madinah, yaitu ketika mereka hampir tersulut. Apa-apa yang pernah terjadi perang saudara antara Aus dan Khazraj sesama orang Madinah, yang padahal mereka sudah disatukan oleh Rasulullah dengan akidah Islam. Tapi alhamdulillah Aus dan Khazraj berhasil disatukan kembali. Ansor ya, setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Nah, yang seperti inilah nasionalisme yang tidak sejalan dengan Islam. Yaitu nasionalisme yang mengarah pada perpecahan, yaitu fanatisme kelompok semata-mata, baik ras, suku, di atas kebanggaan Islam. Adapun jika maksud nasionalisme adalah berkarya untuk negeri, untuk bangsa secara positif, karena memang hal itu naluriah dan Islam tidak mungkin melarangnya, dan itu sejalan dengan sikap Rasulullah SAW terhadap tempat kelahirannya, maka yang seperti ini tidak ada masalah dan selalu Islam mendukung hal-hal yang positif termasuk nasionalisme yang positif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.